Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, para santri, ada yang nguap, ada yang ngantuk ya. Gimana kabar antum semuanya, sehat? Gak usah ditengok, gak apa-apa, ngantuk, biasa ngantuk ya. Yang gak ngantuk itu siapa? Yang gak pernah ngantuk siapa? Allah. Gitu kan, kalau kita manusia ngantuk biasa. Ya kadang-kadang lagi tarawih juga tidur gitu ya. Tapi antum enggak, insya Allah. Kabar sehat ya? Sehat semuanya? Baik? Gak ada yang sakit insya Allah? Gak ada, semuanya puasa? Ada yang halangan? Kalau ada yang halangan berarti nggak di sini tempatnya harusnya, kecuali sakit ya. Baik, Bapak mau sedikit berpesan ya sebagai sambutan di kesempatan yang berbahagia kali ini. Insya Allah kalau tidak salah ya, secara umum jadwal libur anak-anak semuanya di seluruh unit ya pada umumnya itu tanggal 1 ya, tanggal 1 April ya Ustaz Sadan ya. Namun tidak salahnya saya sedikit berpesan untuk anak-anakku sekalian bahwa ketika antum pulang nanti, ingat ya bahwa liburan Ramadan ini itu bukan semata-mata libur tidak belajar ya, tapi tujuannya adalah libur dalam rangka untuk melaksanakan atau untuk merayakan satu ibadah yang agung, yaitu hari raya Idul Fitri ya. Jadi antum libur bukan libur sama sekali, tidak ada maksud ataupun tujuannya ya, melainkan dalam rangka untuk merayakan hari raya Idul Fitri, di mana kita liburkan jauh sebelum perayaan Idul Fitri supaya antum bisa mengisi hari-hari sebelum hari raya ya di bulan Ramadan ini, khususnya di hari 10 hari terakhir itu bersama dengan keluarga antum, orang tua. Dan tentunya pesan Bapak, nanti selama kalian di rumah, ingat ya, kalian pulang ke rumah itu bukan untuk kembali bergaul bebas dengan teman-teman antum yang dulu sebelum antum mondok. Ingat status antum sekarang, antum sebagai santri ya, anak santri. Jangan sampai nanti begitu pulang, setiap pulang ke rumah antum kembali ya seperti anak-anak pada umumnya, dari bergaulnya, kemudian tingkah lakunya ya, perbuatannya, amalnya, perkataannya, dan semuanya. Jangan sampai kembali seperti antum dulu sebelum jadi anak pondok atau jadi anak santri. Ucapannya seperti kepada temannya ya, segala macam bahasa dilontarkan itu kepada ustadznya. Nah, bagaimana kepada temannya? Gitu kan? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan itu karena terbiasa terbawa oleh apa? Pergaulannya di rumahnya ya, atau di lingkungan rumahnya. Ya. Kemudian yang kedua, selain pergaulan antum langsung ya, mungkin apa namanya, langsung bersentuhan, berhadapan dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah, yang kedua adalah medsos. Ini hati-hati juga gitu ya, karena medsos itu sama dengan antum berinteraksi dengan teman-teman antum. Kalau antum punya medsos, punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook gitu kan, kemudian termasuk WA, ini hati-hati. Ini pun antum harus batasi. Jangan sampai kemudian antum mentang-mentang bebas di rumah ya, abi umi antum juga ngasih antum kesempatan pegang HP karena mungkin kasihan gitu ya kan,
karena saking sayangnya biar terhibur, tapi jangan disalahgunakan. Ya, lagi-lagi dengan HP, dengan medsosnya, kemudian melihat postingan-postingan yang tidak bermanfaat, bahkan menjurus postingan-postingan yang merugikan. Ingat bahwa setiap yang antum dengar, yang antum baca, yang antum lihat itu akan berpengaruh di pemikiran antum. Ya, berbeda kalau antum nggak pernah melihat, nggak pernah dengar, nggak pernah baca. Ya, itu kalau ya guru kita pernah mengatakan, ya, jadi kalau misalkan antum pernah lihat, pernah baca atau pernah dengar, setan itu gampang muternya di sini. Ya, bahkan lagi sholat itu teringat postingan teman antum, lagi sholat teringat postingan akhwat gitu ya. Yang lihat postingan akhwat, ini teman saya dulu waktu SD misalkan, teringat lagi sholat kemudian ingat. Ya, kalau antum nggak pernah lihat itu, nggak pernah mendengar ataupun nggak pernah ya melihat, mendengar ataupun membaca, maka setan nggak akan bisa ngingetin antum tuh. Iya, tapi kalau udah melihat, membaca itu gampang. Yang pada akhirnya antum ibadah nggak khusyuk, kemudian murojaah juga males gitu ya, atau nambah hafalan sulit. Nah, ini penting antum menjaga, ya membatasi lah, bukan nggak boleh sama sekali, silakan, tapi dibatasin. Jangan sampai kemudian larut ataupun hanyut dalam medsos ataupun dengan HP antum. Nah, ini. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah ingat bahwa sebagai santri, ya, bahkan sudah lulus dari santri pun, sudah menjadi orang tua seperti bapak, seperti ustadz-ustadz yang lain, ini pun harus belajar. Di segala tempat dan kondisi dia harus belajar. Apalagi antum sebagai santri. Jadi jangan lupa waktu yang kurang lebih hampir 1 bulan atau 3 pekan liburan nanti, antum tetap belajar. Ya, walaupun mungkin porsinya tidak seperti di mahat atau di pondok, tapi jangan lupa tetap belajar. Ya, tetap belajar, tetap membaca Al-Quran, tetap murojaah. Kalau bisa menambah hafalan, itu baru santri beneran. Gitu ya. Kalau antum pulang dari pondok liburan, kemudian di rumah sama sekali lupa dengan belajar, lupa dengan membaca Al-Quran, lupa dengan murojaah, itu sih bukan santri. Itu mungkin sekolahnya, mondoknya terpaksa gitu. Ada yang kayak gitu enggak? Tapi saya yakin enggak. Ya, sebab banyak testimoni dari ayah bunda kalian semua itu, ya, yang menyatakan ketika anandanya di rumah itu luar biasa gitu ya. Benar-benar peningkatannya luar biasa. Yang dulunya ya kalau bangun salat subuh susah, ini udah bangun sendiri, bahkan sebelum adzan subuh sudah bangun, begitu. Ya, kemudian ke masjidnya rajin sholat berjamaah, ya, baca Al-Qur'annya, tilawahnya, murojaahnya, sampai dengan adab kesehariannya luar biasa. Nah, ini baru beneran santri, gitu kan? Jangan kembali lagi nongkrong kongko sama teman-teman, jangan. Ya, itu nggak baik ya. Boleh menyapa, boleh bertemu, sekedar say hello, kemudian sekedar bertemu sebentar, tapi jangan kemudian ikut-ikutan. Apalagi kalau misalkan ikut bangunin sahur, keliling-keliling gitu kan, gedebrak, itu mah bukan nggak bangunin sahur, ganggu orang ya, ganggu orang tidur, orang salat malam gitu kan. Karena sekarang sudah gampang, bangun sahur tuh gampang. Ya, HP kita itu bantu bangunin kita pakai alarm, betul nggak? Gitu. Jadi nggak perlu antum keliling-keliling ikut gitu. Apalagi sampai setelah salat subuh misalkan tawuran gitu ya. Biasanya nih yang pakai sarung, hati-hati tuh. Tawuran sarung kemarin di Bekasi kalau nggak salah, itu ada gara-gara tawuran sarung ada yang meninggal. Ya, kalau udah gitu nyesel nggak? Nyesel, nggak ada gunanya gitu-gitu. Ya, maka antum jangan jangan kepengen seperti teman-teman kalian.
Ya, mungkin nongkrong-nongkrong bebas sama orang tuanya, kelihatannya nggak dilarang-larang, ya, nggak dibatas-batasin, bebas. Kemudian sampai akhirnya dia ikut tawuran dan bahkan sampai mendolimi temannya sampai meninggal, ya, gara-gara tawuran sarung, gitu ya, atau tawuran-tawuran yang lain. Ini jangan sampai seperti itu. Nah ini, jadi ingat, intinya ketika kalian semua liburan nanti, ingat ya, semua itu kan ada nilainya, ya. Jadi antum tetap menjalankan rutinitas kalian semua ketika di Mahat, kemudian diterapkan juga di rumah, ya. Itu semuanya ada pahalanya, dan yang mendapat keuntungan adalah kalian semua, kalian sendiri, ya. Kalau ada kemudian di antara kalian malas-malesan, ya, nggak menerapkan program-program yang ada di pesantren, maka kalian akan rugi sendiri ini. Yang lain nambah hafalan, ya, kamu malah bukan nambah, malah hilang hafalannya, ya, karena nggak dimurajaah. Kalau nggak dimurajaah itu bisa hilang, sangat bisa. Nah, untuk itu Bapak berpesan kepada anak-anakku sekalian, ya, nanti pokoknya tetap prinsipnya adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu liburan kalian semua. Jangan sebaliknya, ya, foya-foya mumpung diizinkan libur pulang ke rumah. Jangan. Itu bukan karakter ataupun bukan model santri yang seperti itu. Ya, mau silaturahmi ke saudara bagus, gitu kan. Kemudian mau ngikut misalkan abi uminya nemenin, ya, berkunjung ataupun tadi silaturahmi ataupun apapun, membantu mereka bagus. Dan sangat ditekankan untuk berbakti kepada orang tua, ya, membantu pekerjaannya, membantu memudahkan semua pekerjaannya. Ini yang bisa dipesankan dan disampaikan, ya, semua.